Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dede selaku Guru Mapel Aswaja, dan yang saya hormati pada pengurus dan anggota IPNU dan IPPNU. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas hidayahnya serta inayahnya yang sangat agung, sehingga kita semua bisa menghadiri majelis perjuangan ini dengan semangat berjuang dan mengabdi yang membara dan tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, marilah kita senantiasa yang tak henti-hentinya mengaturkan sholawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita, dan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatul uzma pada kita nanti. Alhamdulillah, bahagia rasanya saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan dalam acara ini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Tantangan dan Peran Generasi NU dalam Melestarikan Aswaja di Bumi Nusantara. Hadirin yang dimuliakan, Islam Aswaja di Indonesia adalah NU. Warga NU menjadi warga mayoritas yang mendominasi di bumi Nusantara ini. Zaman dahulu kala, warga NU terkenal dengan kesopanan dan keteguhan dalam melestarikan dan mengimplementasikan aswaja. Akan tetapi, pada zaman sekarang, NU sudah terkena pengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Apakah kita tidak takut dan khawatir dengan keadaan seperti ini? Kita harus ingat bahwa generasi NU nantinya akan menjadi orang tua yang akan memegang ilmu, kekuasaan, dan estafet perjuangan ulama aswaja. Hadirin yang saya hormati, terdapat dua hal dalam mengancam generasi NU, yaitu yang pertama, pengaruh negatif dari globalisasi dan majunya teknologi serta masifnya gerakan ideologi transnasional yang dapat membuat pemuda-pemudi NU rusak, dan pada akhirnya aswaja juga dapat rusak. Hal yang pertama adalah pengaruh negatif dari globalisasi dan majunya teknologi, di mana arus informasi melalui media elektronik dan cetak dan internet seolah diposisikan sebagai guru yang harus dibubu dan ditiru. Sudah tidak ada filter atau penyaring lagi yang dapat memilah dan memilih secara selektif informasi dan teknologi mana yang bermanfaat dan dapat digunakan. Bukan malah serta-merta meniru atau mengadopsi kemajuan ini sehingga menyimpang dari ajaran aswaja. Akibatnya, pemuda kita semakin jauh dari ajaran aswaja. Hal yang kedua adalah ancaman gerakan ideologi transnasional, yakni liberalisme dan radikalisme yang bisa timbul dari agama apapun dan dari manapun. Ideologi ini mengancam bahkan merongrong NKRI dan ideologi aswaja. Islam liberal ini dalam memahami Islam menggunakan pendekatan yang bebas dan menempatkan akal di atas segalanya. Sedangkan Islam radikal mengklaim kebenaran serta milik eksklusif mereka sendiri dan harus diperjuangkan dan diterima orang lain. Bila perlu, kelompok ini melakukan paksaan bahkan teror untuk memaksakan ide dan gagasannya kepada kita. Gerakan ini meragukan dan menolak untuk bermazhab dan menjauhi ulama. Akhirnya, dengan menjauhi ulama dan literatur ilmu Islam
yang minim sehingga mereka sekehendak hatinya sendiri, tidak toleran terhadap budaya lokal dan sakral. Mereka mengusung adanya formalisasi syariat, terbentuknya pemerintahan Islam, yaitu Khalifah Islamiyah. Untuk mengetahui bahwa radikalisme saat ini sudah bukan lagi dalam hal penolakan terhadap tahlilan, berjanjian, manakiban, ziarah, karena tradisi ini justru sudah biasa diterima bahkan dilakukan oleh mereka di luar NU, karena buah dari kesabaran NU yang telah tasamuh dan berpegang teguh pada posisi wasatan dan moderat. Akan tetapi, radikalisme sekarang ini akan terbentuk egoisme. Mereka mengklaim kebenaran sebagai milik eksklusif mereka sendiri dan harus diperjuangkan dan diterima orang lain. Bila perlu, kelompok ini melakukan paksaan bahkan teror untuk memaksakan ide atau gagasan kepada kita. Paham radikal itu melihat umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka atau umat agama yang lain dengan mata kebencian, sehingga timbullah kekacauan yang dapat memecah belah NKRI. Gerakan mereka sangatlah tertata dan terorganisir dengan bagus. Mereka mengurus gerakan dengan kebebasan berpikir sebagaimana yang dianut oleh ideologi liberal dan formalisasi Islam yang menginginkan negara Islam berdiri di Indonesia sebagai yang dianut ideologi radikal dan fundamental. Yang kedua, ideologi ini sangat berbahaya bagi Aswaja dan NKRI. Sedangkan kita pemuda ilmu yang bertanggung jawab melestarikan Aswaja malah tenang-tenang saja, tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Padahal kita tidak ukhuwah saja, kita harus jaga, kita harus kuat apa yang kita akhiri sebenarnya, yakni Islam Aswaja yang mengikuti Nabi, sahabat, dan para ulama. Dan tentulah Islam Aswaja di bumi Nusantara ini tidak lain adalah NU. Kita harus kuat dan kita harus ingat kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Sebagai sasaran empuk mereka adalah masyarakat NU yang banyak tekanan dan permasalahan, khususnya pemuda-pemudi NU yang sekarang ini rapuh akibat kurang mendalamnya ilmu agama, lemahnya pengetahuan, dan Islam yang benar-benar kurang kuatnya ukhuwah karena egoisme dan dalam berkompetisi sehingga kita mudah goyah dan dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme. Dengan iming-iming kebebasan dan kebenaran ideologi yang bersifat semu, bahkan kita sering dibuat ragu dan dengan ajaran agama kita sendiri. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai pemuda NU untuk melindungi Aswaja? Yaitu meningkatkan pemahaman ilmu agama yang lebih mendalam dan luas melalui pendidikan pesantren dan majelis-majelis ilmu. Karena bagi orang yang bersungguh-sungguh berhasrat menguasai agama Islam, sangatlah penting memahami kitab kuning agar tidak menafsirkan pemahaman secara liberal. Yang kedua, menguatkan pemahaman Aswaja melalui pelajaran Aswaja di sekolah, diskusi, seminar, dan lainnya. Yang ketiga, berkonsolidasi, bersatu, saling menghargai sehingga tidak mudah terpecah belah. Yang keempat, mengimplementasikan dan menguatkan kebiasaan Aswaja dalam semua lini kehidupan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, yang kemajuan penggerak dan sarana pelestarian Aswaja yaitu guru, sekolah, pesantren, masjid ilmu, dan zikir. Marilah kita pemuda NU bersama-sama menjaga Aswaja dari ideologi rasional dan mencintai para ulama atau pahlawan Aswaja yang melakukan living Aswaja. Penghidup Aswaja buku terbuka lagi kita para pelajar dan santri. Selain itu, pemerintah harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi yang membatasi masuknya ideologi nasionalisme. Sedangkan NU harus terus memperkuat pemahaman Aswajanya ke seluruh struktur dan kultur di bawah NU. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik tutur kata dan perilaku, karena saya hanya manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan dan salah. Terima
ada sumur di ladang. Mari kita menumpang mandi. Bila umurku panjang, sampai nanti kita ketemu lagi. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalam.